Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk yang menyaksikan. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arfudin, kelas Meteorologi 5B, NPT 11220044. Mohon izin, Pak Aris, di sini saya akan presentasikan video untuk menjawab soal-soal ulangan akhir semester Fisika Awan yang telah dibagikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas terhadap ulangan akhir semester tersebut dengan dosen pengampu Bapak Aris Kristianto. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke pembahasannya. Baiklah, untuk soal yang pertama, yakni jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan distrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Untuk yang pertama, yakni mengenai radar. Radar cuaca itu bekerja dengan memancarkan sinyal gelombang pendek yang kemudian itu diterima kembali setelah dipantulkan oleh objek yang dikenai tersebut. Proses ini melibatkan sensor yang mengirimkan sinyal energi gelombang yang memantulkan kembali setelah mencapai objek tersebut. Informasi yang atau sinyal tersebut yang diperoleh dari pantulan tersebut mencakup besaran magnitudo, fase sinyal, waktu antara pemancaran dan penerimaan, polarisasi, serta perubahan frekuensi yang disebabkan oleh efek Doppler. Dalam mikrofisis awan sendiri, radar meteorologi tersebut digunakan untuk menganalisis struktur interval awan dan mengamati perilaku partikel di dalamnya. Ketika gelombang radar mengenai awan, elemen seperti tetesan air, kristal, dan atau partikel hujan akan memantulkan gelombang dengan karakteristik yang bervariasi. Variasi ini bergantung pada ukuran dan bentuk partikel yang mencerminkan melalui nilai reflektivitas atau kita sering menyebutnya dengan dBz. Radar cuaca memiliki keunggulan utama, yakni kemampuan untuk menyediakan data yang akurat dan kontinu, karena jeda waktunya itu biasanya per 10 menitan, sehingga sangat berguna untuk pemantauan cuaca secara real time. Meski begitu, radar ini juga memiliki kekurangan atau keterbatasan, seperti kesulitan untuk menembus hambatan fisik seperti pepohonan atau bangunan yang biasanya adanya blocking tersebut, menyebabkan blocking di radar tersebut pada citranya. Selain itu, kualitas data yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan pergerakan objek. Radar cuaca juga memiliki kelemahan lainnya yang perlu dipertimbangkan, seperti adanya blind spot pada waktu pengamatan. Untuk yang kedua ada lidar. Lidar atau singkatannya tersebut Light Detection and Ranging adalah teknologi yang digunakan untuk mengukur jarak dengan cara memancarkan sinar laser dari pemancar menuju suatu permukaan. Kemudian menghitung waktu yang diperlukan oleh sinar tersebut atau jeda waktu tersebut untuk kembali ke reseptor. Prinsipnya hampir sama dengan radar. Proses ini memungkinkan pengukuran jarak dengan sangat presisi karena didasarkan pada kecepatan cahaya dan waktu perjalanan sinar laser tersebut. Teknologi lidar memiliki berbagai aplikasi penting dalam analisis lingkungan dan atmosfer. Salah satunya itu untuk menentukan ketinggian suatu objek atau permukaan dengan akurat. Selain itu, lidar juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur dan komposisi berbagai elemen, termasuk yang ada di atmosfer. Pada kajian yang kita kaji ini kan tentang mikrofisis awan. Lidar dalam mikrofisis awan tersebut berperan dalam mengidentifikasi jenis partikel di awan seperti tetesan air dan kristal es, serta memetakan distribusi dan ukuran partikel.
Data yang didapatkan dari LIDAR ini dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk menganalisis dengan lebih baik mengenai proses fisik dalam awan tersebut. Di luar analisis awan tersebut, LIDAR juga berperan untuk memantau polusi udara dengan mendeteksi partikel-partikel tertentu di atmosfer. Kegunaan ini untuk fungsi dari radar ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas udara dan memahami dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Dalam prediksi cuaca sendiri, LIDAR itu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyediakan data yang akurat untuk pemodelan atmosfer. Ini berfungsi untuk mendukung pengembangan praktik perakiraan cuaca yang lebih tepat dan membantu dalam mengantisipasi perubahan cuaca yang ekstrim untuk kedepannya. Untuk yang selanjutnya ada SODAR atau biasa menggunakan suara. SODAR atau Sound Detection and Ranging adalah teknologi yang mirip dengan radar tetapi menggunakan gelombang suara sebagai pengganti gelombang radio untuk mendeteksi objek atau fenomena tersebut. Lalu LIDAR tadi kan ada dengan laser. Ini SODAR ini menggunakan suara sebagai sinyalnya. Sistem ini sering digunakan untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan informasi tentang kondisi angin pada ketinggian tertentu atau stabilitas atmosfer. SODAR sangat efektif terutama dalam situasi di mana efisiensi waktu dan biaya menjadi pertimbangan utama. Beberapa penerapan SODAR yang umum meliputi studi tentang dispersi atmosfer, analisis untuk menentukan lokasi yang ideal untuk pengembangan energi angin, serta memberikan peringatan dini terhadap angin geser yang berbahaya. Selain itu, teknologi ini juga digunakan untuk pemantauan angin dalam keadaan darurat, analisis perilaku gelombang udara, evaluasi komunikasi gelombang mikro, dan pemantauan pusaran udara di sekitar pesawat untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Dapat dilihat pada gambar di samping ini adalah SODAR. Yang selanjutnya yaitu disdrometer. Disdrometer sendiri itu merupakan perangkat yang dirancang untuk mengukur berbagai karakteristik tetesan air hujan seperti ukuran, bentuk, dan kecepatan jatuhnya. Disdrometer ini bekerja dengan mendeteksi tetesan hujan yang jatuh dan menyentuh permukaannya, kemudian menganalisis sinyal yang dihasilkan untuk mengidentifikasi sifat fisik dari tetesan tersebut. Jadi ketika partikel-partikel itu melewati, pada gambar di samping ini dapat dilihat kan, ketika melewati antara disdrometer ini, maka di dalam yang merah-merah ini, kayak tanda merah ini, maka partikel-partikel itu tersebut akan dideteksi untuk menentukan ukuran dan jenis partikel apa yang dideteksi tersebut. Untuk soal yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan teori elektrifikasi pada thunderstorm. Sebelumnya materi ini sudah pernah dibahas juga ya kan di kelas. Jadi ketika di dalam awan badai itu terjadi distribusi antara muatan listrik yang unik yang merupakan akibat dari interaksi antara partikel es, droplet atau es berbentuk lebih besar dan berat, serta pergerakan udara di dalam awan. Aliran udara ke atas membawa kristal es bermuatan positif ke puncak awan, sementara itu partikel droplet yang lebih besar dan padat bertahan di bagian tengah atau jatuh menuju dasar awan. Proses ini kemudian menciptakan perbedaan muatan di dalam awan badai, di mana puncak awan bermuatan positif, sedangkan pada dasar atau bagian tengah kemudian hingga ke bawahnya itu kemudian cenderung itu bermuatan lebih negatif. Selain itu, perbedaan muatan vertikal aliran udara ke atas updraft dalam badai yang sering
kali diperkuat oleh angin kencang di lapisan atmosfer yang lebih tinggi, mendorong kristal es yang lebih kecil bermuatan positif untuk menyebar secara horizontal di bagian atas awan. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Ini untuk positif rata-rata pada bagian atas gambar tersebut, untuk yang negatif ada di bagian bawah. Untuk penyebaran ini menghasilkan formasi yang dikenal sebagai landasan awan petir, yaitu area luas di puncak awan yang kemudian dipenuhi muatan positif. Landasan ini memainkan peran penting dalam distribusi muatan di dalam dan di sekitar badai. Pembentukan muatan ini merupakan proses utama pergerakan yang buat pergerakan udara lainnya, seperti arus udara turun downdraft dapat mendistribusikan ulang muatan dalam awan. Selain itu, di bagian bawah awan ada akumulasi kecil namun signifikan dari muatan positif yang dihasilkan oleh curah hujan dan pengaruh suhu yang lebih besar. Kombinasi dari faktor ini menciptakan medan listrik yang cukup kompleks ya di dalam awan badai tersebut. Seiring meningkatnya muatan negatif di bagian tengah dan bawah awan, permukaan tanah di bawahnya mulai merespon dengan menarik muatan positif. Hal ini menciptakan medan listrik yang kuat antara awan dan permukaan tanah. Selain itu, landasan awan petir di puncak awan yang kaya akan muatan positif juga dapat mempengaruhi distribusi muatan di permukaan tanah. Muatan negatif dapat terbentuk di area permukaan yang berada di bawah landasan, bahkan di lokasi yang cukup jauh dari sekitar dasar awan badai tersebut. Dalam proses ini, pengisian muatan ini adalah mekanisme yang dasar dalam memicu fenomena kilat dan petir. Muatan listrik yang terakumulasi di awan dan di permukaan tanah pada akhirnya menciptakan perbedaan potensial yang sangat besar yang dilepaskan dalam bentuk petir ketika medan listrik tersebut mencapai ambang batas tertentu. Kemudian di sini ada soal yang ketiga, yakni jelaskan pada bagian A beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Proses yang kemudian B, proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Kemudian yang C, untuk perbedaan mendasar antara persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasannya mengenai bagiannya satu persatu. Mulai dari bagian koreksi terhadap teori pertumbuhan tersebut, pertumbuhan difusi pada tetes hujan tersebut. Ada 5 ya. Ini kita juga pernah membahasnya di kelas, dimana ada yang pertama ada kinetic effect, yang kedua ada ventilation effect, yang ketiga ada non-stationary ground, yang keempat unsteady updraft, yang kelima juga ada statistic effect. Kita akan menjelaskan satu-satu mengenai koreksi tersebut, dimana pada kinetic effect ini yaitu laju perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan dan lingkungan bergantung pada bilangan Knudsen. Jika bilangan Knudsen tersebut kurang dari 1, jika bilangan Knudsen tersebut atau I/R tersebut kurang dari 1, maka medan uap dan suhu dianggap kontinu. Dijelaskan dengan pendekatan kontinuitas Maxwell. Jika bilangan Knudsen tersebut atau IR tersebut lebih dari 1, maka medan tersebut tidak kontinu dan disesuaikan dengan teori tumbukan molekuler yang berlaku untuk partikel udara kecil yang berukuran kurang dari 0,8 mikrometer.
Kemudian apabila bilangan kondensasi tersebut sebanding atau 1, maka tetesan awan dengan radius 0,1 sampai 1 mikron, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Maxwell dengan dan molekul bebas tidak relevan. Yang kedua ada efek ventilasi atau ventilation effect. Ini mengacu pada perubahan medan uap dan suhu di sekitar tetesan akibat aliran udara saat tetesan bergerak. Medan uap simetris pada tetesan diam berubah menjadi tidak simetris pada tetesan yang jatuh, meningkatkan perpindahan panas dan massa di sisi depan tetesan. Efek ini signifikan untuk penguapan dan pertumbuhan partikel presipitasi kecil, tetapi pada presipitasi yang atau tetesan yang ukuran cukup besar, proses ini seringkali diabaikan karena lebih dominan melalui proses koalesensi. Yang selanjutnya yaitu non-stationary growth atau pertumbuhan tak stasioner, menggambarkan kondisi di mana uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah secara dinamis, menyebabkan permukaan tetesan mengembang dan menyusut. Difusi molekuler membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk stabil, tapi dalam perhitungan seringkali diabaikan karena perubahan yang terjadi itu sangat cepat sehingga pendekatan sederhana lebih efisien untuk digunakan. Selanjutnya ada unsteady updraft. Ini terjadi pada daerah dengan percepatan atau perlambatan arus udara naik di dalam awan. Kondisi ini memperluas spektrum ukuran tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi baru atau sesuatu yang baru. Kemudian akan tetapi pada efek ini itu memiliki dampak yang kecil pada evolusi ukuran tetesan selain pembentukan tetesan tersebut. Kemudian ada efek statistik mengacu pada variasi jalur pertumbuhan tetesan akibat tingkat supersaturasi yang berbeda di setiap lokasi. Variasi ini kemudian menyebabkan pelebaran spektrum ukuran tetesan dalam awan, meskipun saat ini dianggap kecil. Pelebaran spektrum ini menjadi fokus penelitian aktif untuk memahami lebih lanjut mengenai dinamika pertumbuhan pada tetesan hujan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai cloud seeding yang terjadi pada awan hangat maupun pada awan dingin. Untuk cloud seeding pada awan hangat sendiri, itu pertama prosesnya itu dimulai dengan memilih awan cumulonimbus atau CB yang berada di atas daerah tangkapan air untuk meningkatkan curah hujan pada daerah tersebut yang awannya itu cukup lebar seperti bendungan. Awan jenis ini biasanya memiliki potensi untuk menghasilkan hujan jika diberi dorongan tambahan. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan bahan semai berupa larutan garam yang memiliki sifat higroskopis. Sifat higroskopis sendiri yaitu kemampuan untuk menyerap uap air di sekitarnya. Setelah bahan semai tersebut disiapkan, larutan garam tersebut dibawa menggunakan pesawat terbang yang bertugas untuk menyempatkan larutan tersebut ke bagian dasar awan. Ketika bahan higroskopis atau larutan garam itu disemprotkan ke dalam awan, partikel-partikel garam yang terbentuk akan menyerap uap air dari atmosfer di sekitar mereka, seperti sisian lah ya. Proses ini memicu kondensasi, di mana uap air berubah menjadi tetesan kecil di sekitar partikel semai. Partikel-partikel ini kemudian akan terus berkembang dan tumbuh saat terbawa oleh arus udara yang naik, yang mengarah lebih tinggi ke dalam awan. Semakin tinggi partikel tersebut, kemudian juga
ukurannya juga akan semakin besar karena kondensasi itu terus berlangsung secara kontinu pada partikel tersebut. Ketika partikel-partikel yang lebih kecil bertabrakan dengan tetesan yang lebih besar, mereka akan bergabung melalui proses koalesensi, yaitu penggabungan partikel menjadi tetesan yang lebih besar. Proses koalesensi ini menyebabkan terbentuknya tetesan yang cukup besar dan berat. Tetesan ini akhirnya akan menjadi cukup berat untuk jatuh sebagai presipitasi, yaitu hujan es ke permukaan bumi. Biasanya hujan akan mulai turun sekitar 5-15 atau mungkin 30 menit setelah proses penyemaian awan. Tergantung pada kondisi atmosfer yang ada. Jadi perkiraan ini tidak selalu ya, tergantung pada kondisi yang ada pada saat itu. Proses ini dapat membantu meningkatkan curah hujan di area tersebut, seperti di daerah yang membutuhkan perumahan air untuk pengisian bendungan atau tujuan pertanian dan irigasi. Secara ini di gambar di samping ada proses clouding yang dilakukan pada awan hangat. Clouding ini fungsinya itu apa sih? Untuk merangsang pertumbuhan awan dengan memodifikasi kondisi atmosfer dan percepat proses pembentukan presipitasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada proses cloud seeding di awan dingin. Proses cloud seeding di awan dingin itu dimulai dengan memilih jenis awan yang tepat sebagai target, hampir sama seperti awan. Jadi intinya pada awan dingin atau hangat itu pada awalnya mereka akan mencari awan yang cukup bagus untuk dijadikan target sebagai cloud seeding tersebut, yang memenuhi kriteria untuk bisa terjadinya presipitasi tersebut. Biasanya awan pada daerah pada proses awan dingin itu sendiri itu dipilih dengan suhu yang rendah seperti cumulonimbus, nimbus stratus atau cirrus. Selain itu, bahan semai yang memiliki struktur kristal yang sesuai, seperti bahan-bahannya paling umum yang digunakan yaitu perak iodida atau AgI atau Dre-S. Bahan semai ini kemudian disebarkan ke dalam awan menggunakan alat bantu seperti pesawat terbang atau pesawat tanpa awak, atau mungkin bisa juga menggunakan generator tapi jenis khusus. Setelah bahan semai tersebut berhasil masuk ke dalam awan, bahan tersebut berfungsi sebagai inti bagi pembentukan es. Uap air ini kemudian terperangkap dalam kondisi supercooled atau lebih dingin dari titik beku dan akan berlangsung berubah menjadi kristal es melalui kondisi deposisi. Proses ini kemudian memungkinkan kristal es tersebut tumbuh dan menyerap lebih banyak uap air dan tetesan supercooled water yang ada di sekitarnya, menjadikannya semakin besar. Kristal-kristal es yang terbentuk kemudian saling bertabrakan dan bergabung bentuk kristal es yang lebih besar. Proses ini terus berlanjut sehingga partikel es yang semakin besar dan berat akan jatuh ke permukaan bumi. Jika partikel es ini melalui lapisan udara yang cukup berhangat di bawah awan tersebut, mereka akan mencair dan jatuh sebagai hujan. Dengan demikian, cloud seeding membantu merangsang pembentukan presipitasi dalam kondisi atmosfer yang tidak cukup mendukung hujan secara alami. Pada proses cloud seeding ini itu tujuannya untuk meningkatkan curah hujan di daerah yang biasanya mengalami kekeringan, atau biasanya pada saat tertentu atau ketika ada acara atau ada apa gitu, ada kegiatan yang urgensinya cukup penting, maka biasanya ada pihak-pihak yang menginginkan untuk adanya cloud seeding pada awan-awan, biasanya menyebabkan supaya tidak hujan pada daerah-daerah tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perbedaan mengenai 1D, 2D, dan 3D dan 3D pada proses model numerik awan.
Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa perbedaan antara 1D, 2D, dan 3D pada ini itu pada jumlah dimensi yang digunakan. Pada satu dimensi itu hanya menggunakan arah vertikal saja. Tapi pada 2D itu mempertimbangkan dua dimensi, yaitu arah vertikal serta pada arah horizontal. Dan pada 3D itu mempertimbangkan tiga dimensi, yaitu vertikal dan dua arah horizontal, yaitu arah tinggi, panjang, dan lebar. Jadi pada model 3D sendiri itu lebih kompleks dengan mempertimbangkan bagian-bagian volume tersebut. Untuk soal yang selanjutnya itu menjelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini, seperti yang gambar yang telah ditampilkan. Proses yang terjadi pada gambar tersebut ada kondensasi, evaporasi, deposition, melting atau pencairan, reaming, auto-convention, collection, conversion, collection, aspirant, seeding, precipitation, fallout. Kondensasi itu merupakan proses uap air ketika menjadi air yang membentuk awan atau pada cloud water. Kemudian ada evaporasi, proses air cair atau hujan debut menjadi uap air atau water vapor sebelum mencapai permukaan bumi. Kemudian ada deposisi yaitu proses uap air atau water vapor menjadi es, cloud es tanpa melalui fase cair. Kemudian ada melting, proses pencairan es, cloud es menjadi air es, cloud water, serta salju dan gropel. Kemudian ada reaming, itu merupakan proses air cair atau cloud water yang sangat dingin membeku dan membentuk salju, snow. Kemudian ada autoconversion, yaitu proses penggabungan tetesan air kecil di awan atau cloud water menjadi besar sehingga mencapai ukuran yang cukup untuk jatuh sebagai hujan atau rain. Kemudian ada collection, yaitu proses di mana partikel itu bertabrak bersatu dan bergabung menjadi partikel yang lebih besar. Untuk collection sendiri itu dibagi dua, yaitu partikel air dan es di awan, yaitu cloud water menjadi hujan. Kemudian ada partikel air dan es di awan, salju, snow, serta hujan menjadi gropel. Ada tiga sih, partikel es di awan menjadi salju, snow. Kemudian ada konversi merupakan proses perubahan suatu partikel menjadi partikel lainnya di dalam es dalam awan menjadi salju, snow. Kemudian ada collection of ice by rain, proses hujan menangkap partikel es untuk mencarikan partikel es. Kemudian ada seeding, pelepasan air cair dari permukaan partikel yang lebih besar, droplet, menjadi tetesan yang lebih kecil atau hujan. Kemudian ada selanjutnya itu precipitation fallout, yaitu presipitasi yang jatuh. Proses ini merupakan proses air di mana partikel presipitasi atau hujan, salju, dan droplet tersebut jatuh ke bumi akibat gaya gravitasi. Untuk yang soal selanjutnya ada soal 5678, itu soal tentang hitung-hitungan. Kita akan membahasnya. Untuk soal yang kelima yaitu ada sebuah droplet atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 44 menit. Pada suhu 14,4 derajat Celcius dan tekanan 104,4 kPa, tekanan jenuh ambien yang mengabaikan solusi dan kelangsungan dalam persamaan perubahan awan. Baiklah, kita menjawabnya, yaitu diketahui RT atau jari-jari akhir yaitu 20 mikrometer. Kemudian jari-jari awal tersebut yaitu
sekitar 2 mikrometer. Kemudian waktunya itu 44 menit atau kita ubah ke dalam second yaitu sekitar 2640 second. Kemudian suhunya itu 14,4 derajat Celcius. Untuk tekanan sendiri Pascal, kemudian kita ubah ke dalam milibar menjadi 1044. Untuk sendiri itu 2,5. Kemudian kita yang ditanyakan yaitu jenuh ambien sendiri. Kemudian kita menjawabnya itu dengan menggunakan rumus tersebut dengan R kuadrat T min R jari awal kuadrat dibagi 2 kali waktunya tersebut. Kemudian kita masukkan nilainya tersebut, 20 mikrometer kuadrat dikurangi 2 mikrometer kuadrat dibagi 2 kali 264 mikrosecond. Kemudian kita dapatkan hasilnya itu 0,075 mikrometer persegi per second. Kemudian pada saat waktu suhunya tersebut 14,4 derajat Celcius dan tekanan tersebut 144 milibar, kita masukkan log E1 yaitu 2,01. Kemudian kita jabarkan secara lebih rinci yaitu S-1 bagi N-1 yaitu 0,075 mikrometer persegi per second. Kemudian kita bagi dari hasil yang kita dapatkan pada perhitungan pada saat suhu 14,4 derajat Celcius dan tekanan 144 milibar tersebut, yang mendapatkan hasil 100,06%. Jadi ambien jenuhnya itu kita dapatkan 100,06%. Dan untuk soal yang keenam yaitu hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D yaitu 4,4 mm dengan kecepatan jatuh grafnya itu 4,4 mm vertical velocity tersebut 4,4 mm per second dan densitas droplet yaitu 24,4 tetes per meter kubik. Kita disuruh untuk menggunakan distribusi Purcell-Palmer. Dan kita akan jawabnya itu diketahui diameter tersebut 4,4 mm atau kita ubah menjadi meter itu 4,4 kali 10 pangkat min 3 meter. Dan kecepatan jatuh sendiri itu 4,4 meter per second dan densitas dari droplet tersebut yaitu 24,4 tetes per milibar. Dan yang ditanya yaitu curah hujan. Dan kita gunakan persamaan Purcell-Palmer sendiri yaitu Pi per 6 integral dari R per itu U. Ini karena bukan single droplet, kemudian kita ubah menjadi single droplet sendiri, yang kita dapatkan Pi per 6 U D kuadrat N. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tersebut ke dalam persamaan tersebut. Kemudian kita dapatkan hasilnya itu 2,47 kali 10 pangkat min 5 meter per second atau kita ubah menjadi nilainya tersebut menjadi meter per hingga kita dapatkan nilainya itu 889 meter per jam. Untuk soal yang selanjutnya itu soal nomor 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,44 km mengandung uap air
0,44 gram per meter kubik. Coba tetes dengan jari-jari 0,144 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dengan unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Yang kemudian yang B yaitu waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity atau terminal tetes tersebut yaitu 8, di mana K3 tersebut 8 kali 10 pangkat 3 per second. Yang kemudian C itu menentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 24,4 cm per second. Kemudian kita tulis diketahui tersebut ketebalan atau ketinggian awan tersebut yaitu sekitar 2,44 km atau kita jadikan meter menjadi 2,4 kali 10 pangkat 3. Kemudian uap airnya tersebut sekitar 0,44 gram per meter kubik atau kita jadikan kilogram per meter kubik yaitu sekitar 0,44 kali 10 pangkat 3. Kemudian jari-jarinya sekitar 144 mm. Kemudian yang ditanya itu yang pertama itu ukuran tetes yang muncul dari dasar awan. Kemudian yang kedua itu waktu tetes untuk jatuh dengan asumsi terminal velocity yaitu dengan K3 itu 8 kali 10 pangkat 3. Dan kemudian yang C itu ukuran tetes jika updraftnya itu 24,4 cm per second. Untuk yang pertama yaitu A, kita dapatkan itu yang pertama yang kita cari itu jari-jari tersebut dikurangi RT sama dengan IM per 4 KL sama dengan integral T per 0 kecepatan R dt. Dan kita dapat ubah rumus ini menjadi RB sama dengan RT plus IM per 4 KL per H. Dan kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus ini dan kita dapatkan hasilnya itu sekitar 0,4124 mm. Dan untuk yang B sendiri yaitu dr per dt sama dengan EM per 4 kuadrat UR. Kemudian kita rubah rumus ini menjadi seperti ini. Yang kita cari adalah T, kemudian kita taruh T di depan, kemudian kita masukkan T sama dengan 4 per 4 per EM K3 dan RB per RT. Dan kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tersebut dan kita dapatkan bahwa waktunya itu sekitar 9 menit 9 second. Dan yang selanjutnya itu menghitung jari-jari pada saat kondisi pada A tersebut dengan asumsi jika updraft tersebut yaitu sekitar 24,4 cm per second. Di sini kita dapatkan rumusnya itu dr per dt m per 4 Q sama dengan UR per U min UR. Kemudian kita rubah rumus tersebut menjadi seperti yang di bawah ini. RB min R0 sama dengan EM per 4 IL sama dengan per UR per U min UR. Kemudian kita masukkan nilai tersebut sehingga kita dapatkan nilainya yaitu sekitar 0,616 mm.
Kemudian untuk soal yang ke-8 sendiri yaitu menentukan ukuran dari tetes dari puncak lintasan. Kemudian B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Yang C itu waktu yang tersisa bagi droplet awan jika sebuah tetes berdiameter 0,44 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi uap air cair sebesar 1,44 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 4,4 meter per second. Di sini kita menggunakan persamaan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi dan menggunakan tabel 8.1 pada buku Roger. Jadi kita tulis terlebih dahulu yang diketahui yaitu jari-jari atau diameter tersebut yaitu 0,44 mm. Kemudian konsentrasi uap air yaitu sekitar 1,44 kali 10⁻³ Kemudian updraftnya sendiri itu 4,4 meter per second. Nah, yang ditanya itu ukuran tetes dari puncak yang A, yang B kemudian ukuran tetes meninggalkan awan, yang C yaitu waktu. Untuk yang A sendiri kita dapatkan itu dA per dt sama dengan IM per 4Q U per UR per U min UR. Kemudian kita rubah rumus ini menjadi seperti ini, RT min RB sama dengan M per 4Q 2 UR per U min UR. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tersebut, kemudian kita dapatkan yaitu 1,61 mm. Untuk yang B sendiri yaitu UA per U min UR dr sama dengan IM per 4Q 2 dz. Kemudian kita integralkan, kita dapatkan rumus yaitu integral RT per R0 sama dengan U per UR dikurang integral LT per 0 1 per R dr sama dengan integral Z per Z0 EM 4Q2 dz. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang didapatkan tersebut, kita dapatkan hasilnya itu sekitar 1,206 mm. Dan untuk soal yang terakhir yang C itu kita mencari waktu yang dibutuhkan, itu kita menggunakan rumus D dB per dt sama dengan M per 4Q2 U A. Kemudian kita integralkan dan kita masukkan nilai yang diketahui dan hasilnya itu sekitar 350,1 sekon atau sekitar 5,8 menit. Kemudian itu saja, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon koreksi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.